Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Larasati dari Hospitality dan Pariwisata, Prodi Perhotelan Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan dan akan membahas tentang evolusi dan revolusi. Bab 1. Pendahuluan. Kami berada di jurang titik kritis sistem iklim yang di luarnya tidak ada penebusan. James Hansen, Direktur Institut Goddard NASA. Pemodel iklim terbaik Presiden George W. Bush. Sebagian besar dari apa yang Anda dengar tentang kewirausahaan semuanya salah. Itu bukan sihir, itu tidak misterius, dan itu tidak ada hubungannya dengan gen. Ini adalah disiplin, dan seperti disiplin lainnya, itu bisa dipelajari, dan tujuan dari kewirausahaan, evolusi, dan revolusi sebagai berikut. 1. Untuk memulai eksplorasi kami tentang kewirausahaan dan lingkungan. 2. Untuk membedakan antara wirausaha bisnis dan wirausaha sosial. 3. Untuk membedakan antara pengusaha dan pemilik usaha kecil. 4. Menjelaskan pentingnya wirausaha bagi pertumbuhan ekonomi. 5. Untuk mengkaji sejarah perkembangan entrepreneur dan kewirausahaan. 6. Untuk mendefinisikan kewirausahaan dan mengeksplorasi sekolah utama pemikiran kewirausahaan. Dan yang terakhir, menyadari bahwa kewirausahaan adalah jalan menuju kebebasan. Kewirausahaan, evolusi dan revolusi, mengungkapkan bahwa banyak pengusaha memiliki kesamaan karakteristik tertentu, termasuk kemampuan untuk mengkonsolidasikan sumber daya, keterampilan manajemen, keinginan untuk otonomi dan pengambilan risiko. Karakteristik lain termasuk kurang ajar, daya saing, perilaku berorientasi pada tujuan, percaya diri, perilaku oportunistik, intuitif, pragmatisme, kemampuan untuk belajar dari kesalahan, dan kemampuan untuk menggunakan keterampilan hubungan manusia. Meskipun tidak ada definisi tunggal tentang wirausaha dan tidak ada profil yang dapat mewakili wirausaha saat ini, penelitian memberikan fokus yang semakin tajam pada subjek. Tinjauan singkat tentang sejarah kewirausahaan menggambarkan hal ini. Wirausaha selama usia. Sepanjang sejarah telah ada individu giat yang melihat dan mengeksploitasi peluang cerdas. Tetapi ketika manusia mengembangkan rasa individualisme, pemimpin yang melakukannya ini, seperti yang disebut oleh pakar inovasi Gifford Pinchot, sering menghadapi tantangan yang menakutkan, bahkan mengancam jiwa untuk mewujudkan impian mereka. Pengusaha sering mengalami prasangka, diskriminasi, dan bahkan kematian karena keyakinan dan aktivitas mereka. Bahkan di tahun 2015, ketika xenofobia mengangkat kepalanya yang buruk, seringkali pengusaha imigran yang giat, misalnya penjaga toko Somalia di Afrika Selatan, yang pertama kali dibunuh. Apakah ada pengusaha pada periode Paleolitik 40 tahun yang lalu? Dari perspektif Darwin, mungkin ada. Sifat toleran terhadap risiko mungkin menghasilkan keuntungan evolusioner. Definisi awal kewirausahaan. Pengakuan pengusaha sebagai kelas sudah ada sejak abad ke-18 di Perancis, ketika bankir dan investor Irlandia Perancis Richard Cantillon mengasosiasikan pengusaha dengan aktivitas menanggung risiko dalam ekonomi. Di Inggris, selama periode yang sama, revolusi industri tumbuh dan berkembang. Pengusaha memainkan peran nyata dalam pengambilan risiko dan transformasi sumber daya. Ekonom telah lama mengklaim kala itu sebagai milik mereka. Bahkan hingga tahun 1950-an, sebagian besar definisi dan referensi kewirausahaan berasal dari para ekonom. Misalnya, Richard Cantillon 1680 sampai 1734. Ekonom Prancis terkenal Jean-Baptiste Say 1767 sampai 1832 dan jenius ekonomi abad ke-20
Joseph Schumpeter 1883 sampai 1950. Semuanya menulis tentang kewirausahaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Selama beberapa dekade, penulis terus mencoba untuk menggambarkan atau mendefinisikan apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan, setidaknya di semua masyarakat non-otoriter, merupakan jembatan antara masyarakat secara keseluruhan, terutama aspek non-ekonomi dari masyarakat itu, dan lembaga berorientasi laba yang didirikan untuk memanfaatkan anugerah ekonominya dan untuk memuaskan sebaik mungkin mereka bisa keinginan ekonominya. Kewirausahaan adalah proses dinamis untuk menciptakan kekayaan tambahan. Kekayaan ini diciptakan oleh individu yang menanggung risiko utama dalam hal ekuitas, waktu dan atau komitmen karir dalam memberikan nilai untuk beberapa produk atau layanan. Produk atau jasa itu sendiri mungkin atau mungkin tidak baru atau unik, tetapi nilai entah bagaimana harus ditanamkan oleh pengusaha dengan mengamankan dan mengalokasikan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan. Apapun aktivitas spesifik yang mereka lakukan, para wirausahawan di abad ke-21 saat ini dianggap sebagai pahlawan usaha bebas dan usaha sosial. Kewirausahaan adalah proses visi, perubahan, dan penciptaan yang dinamis. Ini membutuhkan penerapan energi dan semangat untuk menciptakan dan menerapkan ide-ide baru yang menambahkan nilai dan solusi kreatif. Kewirausahaan adalah proses dinamis untuk menciptakan kekayaan tambahan. Kekayaan diciptakan oleh individu yang menanggung risiko utama dalam hal ekuitas. Sekolah pemikiran kewirausahaan. Aliran pemikiran adalah kumpulan kepercayaan, literatur atau teori yang diterima sebagai otoritas oleh sekelompok sarjana atau penulis. Pada bagian ini, kami akan menyoroti ide-ide yang berasal dari pandangan makro, yang berarti skala luas, dan mikro, yang berarti skala kecil, dari pemikiran kewirausahaan. Pandangan makro kewirausahaan menyajikan susunan yang luas dari faktor eksternal seperti pendidikan, infrastruktur fisik, budaya, dan pembiayaan yang berhubungan dengan keberhasilan atau kegagalan dalam usaha kewirausahaan kontemporer. Bermacam-macam faktor ini mencakup proses eksternal yang kadang-kadang berada di luar kendali pengusaha individu, karena mereka menunjukkan sudut pandang locus of control eksternal yang kuat. Pandangan mikro kewirausahaan mengkaji faktor-faktor yang spesifik untuk kewirausahaan dan merupakan bagian dari internal locus of control. Pengusaha potensial memiliki kemampuan atau kendali untuk mengarahkan atau menyesuaikan hasil dari setiap pengaruh utama dalam pandangan ini. Sebagai bagian dari pendekatan ini, kami menyajikan teori sifat kewirausahaan, kadang-kadang disebut sebagai aliran pemikiran orang, teori peluang usaha, dan teori perencanaan strategis. Berbeda dengan pendekatan makro yang berfokus pada peristiwa dari luar melihat ke dalam, pendekatan mikro berkonsentrasi pada hal-hal spesifik dari dalam melihat keluar. Revolusi kewirausahaan fenomena global. Revolusi ini akan terus menjadi penting jika tidak lebih hingga abad ke-21 sebagaimana revolusi industri hingga abad ke-19 dan ke-20. Mari kita lihat beberapa keunggulan utama dari fenomena global ini. Kontribusi apa yang diberikan pengusaha untuk kesejahteraan dunia, bagaimana kewirausahaan berhubungan dengan tingkat pembangunan global, apa dampak dari perusahaan paling gesit yang dikenal sebagai rusa, bagaimana dengan perbedaan generasi, dan bagaimana kewirausahaan cocok dengan kebebasan dan kebebasan pribadi. Kewirausahaan adalah simbol kegigihan dan prestasi bisnis. Wirausaha adalah pelopor keberhasilan bisnis saat ini. Kesadaran mereka akan peluang, dorongan mereka untuk berinovasi, dan kemampuan mereka untuk berprestasi telah menjadi standar yang sekarang digunakan untuk mengukur usaha bebas. Standar ini berlaku dalam ekonomi bebas dan terbuka di seluruh dunia.
Perusahaan wirausaha membuat dua kontribusi yang sangat diperlukan bagi perekonomian. Wirausaha sebagai jalan menuju kebebasan. Kegunaan kekayaan terletak pada hal-hal yang memungkinkan kita untuk melakukannya. Kebebasan substantif yang membantu kita untuk mencapai 66 bagi Sen. Ekspresi tertinggi dari kebebasan adalah kemampuan untuk memilih kehidupan seperti apa yang ingin dijalani. Untuk menjadi pemilik tunggal dari takdirnya sendiri, individu harus bebas untuk memilih akun mereka sendiri tentang kehidupan yang baik. Kebebasan itu terletak dalam hal-hal seperti hak untuk berpartisipasi dalam pertukaran pasar itu sendiri. Jika pembangunan ekonomi adalah kebebasan, demikian pula kewirausahaan. Memang untuk menyusun sebuah ide, untuk menghidupkan ide itu dengan membuatnya menjadi sebuah perusahaan dan kemudian membuat perusahaan itu menghasilkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain adalah jenis kebebasan yang khas. Kewirausahaan universitas kita entrepreneurial. Kewirausahaan adalah pendorong yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan kemakmuran ekonomi. Segudang bukti empiris menunjuk pada hubungan positif dan kuat secara statistik antara kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh spektrum ukuran kinerja yang luas. Persen mahasiswa meluncurkan bisnis pada saat mereka lulus. 80 studi paling komprehensif tentang pendidikan kewirausahaan yang mencakup 38 negara menunjukkan bahwa wirausahawan lebih mungkin menerima pelatihan dalam memulai usaha 33% dibandingkan penduduk usia kerja lainnya 20%. Kip dan Hanon menemukan bahwa program kewirausahaan yang sesuai dalam konteks universitas berdampak pada aspirasi untuk berwira swasta dan pencipta bisnis. Studi kasus, bagaimana dengan kewirausahaan dan tingkat perkembangan. Laporan Global Entrepreneurship Monitor (GEM) memberikan hasil dalam survei tahunannya tentang kewirausahaan di seluruh dunia. GEM melihat perbedaan kualitas kewirausahaan yang ditentukan oleh tahap perkembangan ekonomi. Individu dalam ekonomi yang digerakkan oleh faktor menyatakan sikap yang lebih positif terhadap tindakan kewirausahaan seperti peluang yang dirasakan untuk memulai usaha dan kemampuan yang dirasakan untuk melakukannya dibandingkan dengan mereka yang berada di ekonomi yang didorong oleh efisiensi dan didorong oleh inovasi. Hal yang sama berlaku untuk niat kewirausahaan, namun ketakutan akan kegagalan adalah yang tertinggi di antara individu dalam ekonomi yang digerakkan oleh inovasi. Ada perbedaan wilayah dunia juga. Individu di ekonomi Afrika cenderung melaporkan persepsi peluang tertinggi, keterampilan yang dirasakan untuk bertindak kewirausahaan, dan niat kewirausahaan, disertai dengan ketakutan kegagalan terendah. Niat wirausaha tingkat rendah ditemukan di ekonomi eks-sosialis Eropa, sedangkan tingkat tertinggi sesuai dengan ekonomi Afrika. Memulai usaha dipandang sebagai pilihan karir yang baik sebagian besar di ekonomi Afrika, sementara individu di Uni Eropa menunjukkan level terendah dalam hal ini. Pengusaha di ekonomi Afrika dan Amerika Utara berbagi nilai status tinggi dengan pengusaha sukses, yang menunjukkan bahwa ada budaya kewirausahaan di ekonomi tersebut. Pengukuran GEM yang paling terkenal adalah total aktivitas kewirausahaan tahap awal (TEI), proporsi orang dewasa dalam proses memulai usaha dan mereka yang menjalankan bisnis baru berusia kurang dari 31/2 tahun. Sebagai persentase populasi orang dewasa 18-64 tahun, ukuran ini cenderung menjadi yang tertinggi di antara ekonomi yang didorong oleh faktor dan menurun di ekonomi dengan PDB per kapita yang lebih tinggi. Alasan motivasi peluang didorong oleh kebutuhan atau didorong oleh peningkatan, memberikan pemahaman tambahan tentang profil kewirausahaan ekonomi. Aktivitas kewirausahaan tahap awal yang tinggi
Dalam ekonomi yang digerakkan oleh faktor dan yang digerakkan oleh efisiensi, lebih dimotivasi oleh kebutuhan daripada di ekonomi yang digerakkan oleh inovasi dan yang digerakkan oleh efisiensi, di mana peluang adalah motivasi utama. Pengusaha akan terus menjadi kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi melalui kepemimpinan, manajemen, inovasi, efektivitas, penelitian dan pengembangan, penciptaan lapangan kerja, daya saing, produktivitas, dan pembentukan industri baru. Baik, jadi kesimpulan yang saya tadi jelaskan adalah meneliti evolusi kewirausahaan dan memberikan landasan untuk studi lebih lanjut tentang disiplin yang dinamis dan berkembang ini. Kami mulai dengan memeriksa keharusan global seputar perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap wirausahawan, yang akan dibahas lebih dalam di bab 3. Secara khusus, kami menyebutkan risiko eksistensial yang memengaruhi karir wirausahawan di masa depan. Kami membedakan pengusaha menjadi 2 kelompok, sosial dan bisnis. Dan kami membedakan kedua jenis pengusaha ini dari pemilik usaha kecil. Kami menyajikan sekilas tentang pikiran kewirausahaan yang akan dibahas lebih lanjut di bab 2. Kami menjelajahi definisi ekonomi awal dari kewirausahaan serta beberapa definisi kontemporer terpilih. Bab ini menyajikan gambaran sejarah tentang bagaimana kewirausahaan telah berkembang selama berabad-abad. Penelitian di bidang kami telah mengidentifikasi 7 aliran pemikiran yang membantu mengatur cara berpikir kami tentang kewirausahaan. Mereka dibagi menjadi pendekatan makro dan mikro. Kami juga memeriksa berbagai generasi pengusaha dan membahas kewirausahaan sebagai jalan menuju kebebasan manusia. Dan yang terakhir, kami melihat peran universitas dalam pendidikan kewirausahaan. Mereka dibagi menjadi pendekatan makro dan mikro. Kami juga memeriksa berbagai generasi pengusaha. Baik, cukup untuk pembahasan saya kali ini. Maaf jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan pembahasan. Sekian dan terima kasih.